Talim kita hari ini tasawuf dan psikoterapi bab 3 ya, kalau di risalah catatan yang kita bahas khusus nih taubat dan inabah ya. Taubat dan inabah itu sejalan ya. Kembali kepada Allah artinya ya. Kata taubat itu untuk kita sebagai muslim udah sangat jelas ya. Umumnya kita menganggap taubat itu dilakukan kalau kita sudah melakukan dosa ya, betul kan? Iya. Jadi kata taubat itu nggak ngenakin sebenarnya. Sebab kalau orang ngelakuin dosa apa katanya? Taubat lagi gitu ya. Padahal inti taubat itu nggak begitu. Ya. Nabi tiap hari istighfar ya. Perangkat taubat istighfar kan. Ya. Ya. Tubuhmu itu ditobati. Ya. Ada petikan bagi orang-orang yang paham secara ilmu makrifat. Obati gitu ya. Tubuh kamu diobati gitu. Taubat itu lebih cenderung kebutuhannya kita nggak mungkin nggak sakit kan. Ya. Hakikinya kan dosa itu mengundang penyakit ya. Jadi kalau istighfar itu ada dua. Sebelum kita bahas mukadimah kita, istighfar itu sebetulnya intinya ada dua. Di samping manfaat pertama kita diampuni dosa, yang kedua diberikan rezeki ya. Gitu. Jadi istighfar itu terkait juga dengan masalah rezeki. Makomat tertingginya inabah, aubah, paling tinggi aubah. Di taubat, inabah, aubah. Semua ajaran tarekat itu berjenjang, bermakomat. Islam, iman, ihsan kan, ya kan. Nah, taubat juga begitu. Taubat, inabah, aubat. Maka kalau itu sudah sampai penuh semuanya, nggak boleh ditinggal. Makomat itu dibawa tetap. Taubat tetap dibawa ke inabah, inabah tetap dibawa ke aubah. Itu disebut istijabah. Makna istijabah tuh enggak? Dijabah, dikabulkan ya. Jadi kalau kita taubatnya masih di bawah, kadangkala kita hanya mendapatkan sepertiga ya. Kalau istijabah udah seluruhnya, diampuni dosa ya, sudah itu diberi rezeki ya, sudah itu bisa mendekat kepada Allah. Itu yang disebut taat. Taat itu orang yang taat itu. Jadi kalau ditanya taubat itu, ajaran Islam itu ada taubat itu udah amalan ya, udah amalan. Nah di Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu untuk menterapis, diambil yang paling tengah, namanya inabah ya. Jadi dia harus dari taubat dulu baru ke inabah. Amalan taubat itu kan ngebersihin ya. Kalau ngebersihin itu kan mandi ya zahir ya. Di samping mandi, talqin zikir ya kan, membersihkan kolbu ya. Jadi kalau masuk inabah karena kita bermasalah dengan nazar atau narkoba atau penyakit gila atau penyakit-penyakit yang sifatnya secara fisik pun bisa. Efek pertama yang dilakukan dalam konsep Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah mandi, sudah itu wudu, ya. Sholat bukan fardu ya, ada tata aturannya. Kebanyakan di kolbiyah, sholat sunat kolbiyah itu ya, sudah itu dilakukan talqin zikir ya. Maka mereka sudah bisa naik sampai yang disebut istijabah karena ada bantuan, maka mereka dilepas ya.
Apakah mereka sudah dilepas itu bisa lagi kembali? Bisa, kalau dia tidak mendalami inabah, istijabah gitu. Jadi itu pengertian tobat secara mukadimah dulu, karena tobat dan inabah ini seolah-olah seperti terpisah ya. Kita bahas tasawuf dan psikoterapi bab 3. Ini terkait amalan-amalan spesifik ya, yang jarang dibahas. Karena pembahasan di syariat itu lebih cenderung kepada pengampunan, tobat saja. Kalau kita ada amalan. Bab 3 ini khusus terkait dengan tobat dan inabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yusufi, yumahu, yukabi, yumajidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita talim, kita matangkan balik talqin kita mulai jo syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Tetap diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi, anta maksudi, wariddoka matlubi, atini, mahabbataka, wa ma'rifataka. Talqin zikir kita ditarik dari bawah, naik ke atas, buang ke kanan, buang ke kiri. Hunjamkan kata Allah dalam hati 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dayadaka ala sadrika al qalbu. Letakkanlah tanganmu di dadamu kanan, agak ditekan, diikuti. Idan mala tuhibbuhu li nafsika, la tafa'aluhu dida ihwanikal muslimin wa mada tuhibbu li nafsika aif alu hadama ihwaniku muslimina. Arti tadi renungkan saja, tutup mata, tunduk ke hati. Maka apa yang kamu tidak suka untuk dirimu, jangan kamu lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kamu suka untuk dirimu,
lakukanlah sedemikian terhadap saudaramu sesama muslim. Taruh tangan, buka di paha. Ila hadiniya asolihi wa ila hadroti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah dalam ta'lim dan dalam kehidupan. Wa khususon abaruhiya Nur Muhammadin, khususon ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka hadiri al-mahdi kalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minan wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa, naikkan tangan di dada. Subhanaka ilmalana ila ma'alantana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarhi syarhi wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untuk urusanku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisanku, baik mentalim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami dan paham dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin amin ya Allah. Amin. Syukur alhamdulillah kita tetap berketerusan taklim penterapis ya. Mudah-mudahan antum dijadikan penterapis, karena manfaat penterapis itu bisa membantu umat. Kita coba dengan yang kecil dulu. Gimana caranya kita yang bermanfaat hidup itu kan adalah berguna untuk yang lain. Itu maknanya. Walaupun kita hanya menggunakan satu air. Ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kalau itu saudara kita, itu kan niat kita. Kalau hati kita tidak mau menolong, jangan ditolong. Kalau hati kita mesti menolong, tolonglah sesama muslim. Paham ya? Niat itu yang akan membaca. Nah, itulah yang disebut tadi ada talqin zikir ya, dalam konsep ilmu. Yang kedua ada disebut namanya kalau di Inabah talqin gharaibul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi antum mendapatkan ilmu yang ganjil-ganjil. Ilmunya aneh-aneh ya. Namanya juga ganjil. Gharaibul ilmi. Hari ini sudah naik misalnya 30%. 30% baru. Nah, mudah-mudahan antum sampai 100%. Jadi talqin itu nggak bisa sekaligus. Ya, begitu. Kalau zikir insya Allah ya sudah mendekati 40%. Wah, lama bener ya. Nggak ada yang salabi. Nah, begitu cara kita bermajlis. Ya, mudah-mudahan paham. Nanti terasanya sama antum. Ya, antum yang merasakannya. Jadi jangan merasa sudah ditalqin langsung bisa, nggak begitu. Ya, kuncinya di nawaitu antum. Ya, walaupun antum hanya mengandalkan satu ayat, antum bisa membantu orang lain dengan doa. Insya Allah. Ya. Kita bahas
talim kita, tentunya sebelum talim kita awali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kodrat iradatnya, juga rahmatnya kita masih diberi waktu, nikmat yang paling tinggi untuk bisa bertolebul ilmi dan masih muslim di tempat mulia ini. Hadirin jemaah Ikhwan, wabil khusus akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang adu talimi, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini, Andung Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas tentang tasawuf dan psikoterapi, bab 3 dalam hal tobat dan inabah. Amma ba'du. Kalau boleh bertanya, Anda bertanya nih, interaksi aja ya. Jenis tobat apa yang kita miliki sekarang? Itu tanya dulu Anda. Antum kan pernah bertobat. Jenis tobat apa? Tobat itu bermakomat. Apakah sudah sampai tobat istijabah? Atau sampai aubah? Atau baru tobat biasa? Atau tobat yang di tengah kasyaf? Ya, yang disebut inabah, ya, atau wal kasyaf, sudah sempurna tobat antum, aubah, ya, maka antum nggak sakit, masih pilek, masih dapat pilek, ya. Perhatikan orang-orang yang sudah mendalami hal tibun nabawi, jarang ketemu sakit. Perhatiin aja. Andung doain antum tidak ketemu rumah sakit, tidak ketemu polisi, tambah sih ya. Ya. Kan itu, jangan ketemu rumah sakit, jangan ketemu polisi ya. Ya betul kan? Terkait juga penjara jangan ketemu. Yang ketiga, jangan ketemu apa lagi kira-kira? Yang paling penting, jangan ketemu bank. Mau, tapi antum cukup. Ya, orang lain menghadapi kita apa terkait dengan bank, bodoh teuing yang kita nggak ketemu bank. Andung doain nggak akan ketemu antum. Talkinnya tadi, mau nggak ketemu bank? Mau ketemu bank? Habis antum. Nggak enak kalau disebut dajjal ya. Dajjal udah lahir. Kalau kita kenepu kacau kita. Bener gak? Ada orang gila gak gitu? Masa seumur hidup ngutang? Repot. Masya Allah. On bener hidup ya. Betul kan? Tanya itikad. Riba halal haram? Riba halal haram? Haram. Apapun alasannya, kalau waktu sudah dijual dijadikan uang tetap riba. Gitu konsepnya. Bergeser waktu tambah uang riba. Setuju kan? Ya. Pakai nama Islami sih betul. Pokoknya kalau udah bergeser waktu bertambah uang tetap riba. Ya. Berbeda dengan dagang. Beda. Itu ajaran Islam. Ya. Jadi kan Andung tanya tadi, yang Andung takutkan orang yang sering memakan uang riba itu nggak bisa tobat, walaupun tobat tetap mental. Nah, Andung tanya sekarang, jenis tobat mana yang antum miliki? Belum milik dulu. Masa muslim gak milik tobat? Saya kan tiap hari tobat, istighfar. Ketemu apa nih yang ditakutkan kan pas ketemu pacar. Astagfirullahaladzim katanya. Masa diistighfarkan pacar? Kebiasaan. Tobat gak berilmu ya. Betul kan? Ya gitu. Mudah-mudahan antum masuk ke wilayah tobat. Ya. Gini, yang kerja itu nanti Allah. Antum tidak akan ditemukan dengan riba.
walaupun hanya lepas gitu, itu udah sayang Allah. Ya nggak apa-apa. Oh, di UIN atau di apa terlibat juga, apa? Ya bunganya tetap nggak kemakan, gitu ya. Insya Allah. Karena Tuhan itu unik, bukan unik ya, maha tahu. Ya, pas masuk uang 10.000 ada aja kurangnya diambil, saldo kosong kan, nggak kena riba kan, gitu ada aja. Nah, gitu. Jadi kekurangan itu kadang-kala Allah menolong kita ya. Musibah itu kadang-kala Allah menolong kita. Ini dong ingetin ya, besok tolong dibantu nih. Ya, kayaknya kita mesti kerambatan ada aulia ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Jadi itu yang duduk nunggu dari antum hari Minggu. Nanti bantu aja kalau ada jemaah berdua. Iringin udah tua yang duduk ini. Kalau ya. Udah, Anda bertanya tadi, udah punya tobat? Udah dong, udah ya. Nah, udah. Tobat bibir, tobat hati, tobat kolbu, tobat sir belum tahu. Gitu kan? Apakah kita sudah melakukan penyesalan terhadap dosa dan maksiat yang telah kita lakukan? Antum yang bisa jawab. Atau tambah pede? Ayo. Nyesal itu kan ke hati, betul nggak? Nah, ini enggak ada megang cewek, hahaha, nyesal nggak ada. Aduh, kacau. Hilang nyesal. Setuju nggak? Iya. Itu. Jadi kita orang makrifat harus paham ya. Nah, naikin itu naik ya. Apakah kita tergolong yang selalu membayangkan panasnya api neraka setelah melakukan dosa dan maksiat naik lagi? Ah, itu sudah ilmu. Pas kita mau melakukan tasya terbayang api itu. Bahkan kalau udah peka langsung panas tuh. Nah itu wali. Maka dia nggak nyaman. Mau digituin? Ayo mau nggak? Pas antum buat dosa, antum langsung demam. Mau? Enggak nih, antum tentang deh. Mau? Itu main cepat itu. Kan zaman sekarang targetnya cepat. Semuanya satu talqin. Bisa. Antum pergi ke bank tahu-tahu panas dingin kan? Mau? Ayo. Pergi ke pacar langsung kamu antum demam, mau? Ayo. Pacaran kan nggak boleh, nikah yang boleh. Kira-kira gitu. Talqinnya itu yang tadi tuh, ilmu yang ganjil itu. Nah, mampu, bisa itu. Ada orang mau melakukan dosa langsung demam ya, sakit perut. Nah, padahal antum sering ditalkin sama Allah, itu nggak disadar. Itu tanda sayang. Kalau pergi tahu-tahu, ada aja halangannya. Kadang-kala jangan berprasangka jelek loh. Iya kan? Kalau kita soleh, terhalang, tandanya Allah sayang. Percaya nggak? Yakin itu. Tambah ilmu. Mudah-mudahan antum semuanya yang hadir hari ini pas melakukan dosa, neraka langsung ada di badan. Jangan dong, jangan doa itu. Panasnya. Apakah sudah terbetik dalam diri kita rasa malu kepada Allah setelah kita melakukan dosa? Ya, tadi nggak enak kalau panas. Pas antum melakukan dosa, malunya lebih dari telanjang, mau digituin. Sudah ada orang kayak gitu. Makanya dia langsung bisa sholat 100 rakaat loh, sholat tobat. Banyak orang ulama-ulama dulu. Itu sebabnya ilmu mempengaruhi tadi. Al-malu itu. Ya, malu itu kalau antum hafal Quran 30 juz, ngelihat aja rambut sama paha hilang 1 juz. Banyak itu. Hilang konten 1 juz, nggak hafal. Kecuali melakukan suatu amalan. Kalau makin tinggi juga ya resikonya ya. Ya itu makanya jangan ngaji. Melakukan dosa itu makomat ketiga itu.
Apa aja dosanya maksiat, langsung di badan kamu itu ada api neraka. Walaupun 1/1000 gitu, 1/1.000.000. Demam toh? Demam ya. Dong doain jangan api neraka, api siampa. Mau gampang ilmunya, itu talqin. Maka talqin itu nggak sekaligus. Talqin pelan. Ustadz Iqbal baru datang, belum pernah talqin ya, orang udah 2. Makanya pentingin. Senin kalau nggak datang mikir bablas, talqin andung kurangin nanti. Iya. Apakah telah muncul penyesalan mendalam, bertekad untuk memutuskan segenap dosa-dosa dan maksiat? Kalau udah mendalam pasti nggak mau melakukan ulang. Itu disebut nasyuha kan? Ya. Apakah antum sudah melakukan tobat yang sesungguhnya, semurni-murninya, nasuha? Hati-hati Pak. Kalau tidak bisa melakukannya, maka antum tetap derajatnya baru ditobat. Belum tobat yang sebenarnya. Ya. Ini gaji tobat aja udah payah, apalagi makrifat bro. Ya. Makrifat hanya wawasan. Ya. Karena ini terkait dengan terapi pengobatan. Awali semua pengobatan itu dengan pembersihan kan. Bersih. Ujungnya kan suci, fitrah. Kembali ke fitrah. Langganan kita karena takut atau malu kepada Allah. Apakah telah muncul penyesalan mendalam, bertekad untuk memutuskan segenap dosa-dosa dan maksiat? Mudah-mudahan langganan kita karena takut atau malu kepada Allah. Apakah kita telah mengganti langganan dosa dan maksiat itu dengan amal kebaikan? Itu sebabnya ada hadis. Tiap melakukan kejahatan, segera hari itu juga melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan apa Pak? Kalau kita tidak bisa dilakukan amal, sodako. Apa? Sodako. Ya. Kita sama sekali belum melakukan perubahan di dalam diri kita. Dosa dan maksiat masih berjalan terus tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Apakah demikian? Antum yang bisa menjawab. Masih ada sedikit waktu untuk bisa bertobat. Lakukanlah sebelum segalanya lambat. Kan gitu nasihat itu ya. Waktu kita pendek Pak. Ya. Taubat artinya lampu merah, berhenti. Itu tinggi itu. Betul nggak? Taubat artinya kalau udah dikaji berhenti, naik ke inabah. Taubat artinya di samping berhenti kembali, mundur dong, kembali ke Allah. Itu inabah. Duduk. Taubat kita gimana? Membersihkan kan? Pengampunan kan? Sebetulnya tidak begitu. Naikkan. Berhenti berarti tidak akan melakukannya lagi. Jangan terabas. Sudah itu inabahkan, kembali kepada Allah. Ya. Syalikun yang bermakamat inabah. Syalikun yang bermakamat tobat. Bisa ada perbedaan. Itu silahkan catat. Seorang salik itu seorang yang berjalan. Kalau syaliknya hanya sampai tobat, berarti kita berhenti. Kalau salik kita sudah inabah, berarti kita di samping berhenti balik lagi menuju kepada Allah, jalur yang lain, betul kan? Sampai paham ya? Udah tahu antara perbedaan antara tobat dan inabah? Kalau diukur derajatnya tinggi mana? Inabah. Arti inabah kembali kepada Allah. Arti tobat yang tingginya ini berhenti. Kalau antum arti tobat, minta ampun. Besoknya ulang lagi, minta ampun lagi. Besoknya ulang lagi. Naikkan. Obati. Diobatin. Udah sembuh, sakit lagi.
Nah, masih 2 tuh. Betul kan? Nah, jadi memang begitu makomat taubat banyak. Ini kan interaksi dulu supaya tahu kita taubat itu ternyata begitu. Apalagi kalau bekal antum seorang pendakwah. Udah tahu nih. Penyakitnya ini, oh dia harus dinaikin nih tobatnya nih. Betul kan? Dosisnya naikin nih tobatnya nih. Yang biasanya dia dikasih misalnya TKW, kita naikin lagi sama Broklak. Tambah apa? Obat pencahar ya. Biar oleng-oleng lah. Kuat dia. Iya, naikin gitu bahasa mudahnya ya. Itu penterapis kan? Medis kan gitu. Jadi anung tahu yang datang ini tasbihnya sagadang karambil. Ya. Ipat kepalanya ubel-ubel. Antum udah bisa baca ini. Makomat taubatnya di mana? Gitu aja. Bisa baca nggak gitu? Bukan secara omongan ya. Secara fisik. Mau bisa baca itu. Jadi antum sudah bisa baca orang itu secara lapisan yang berbeda. Makanya antum nggak bisa terkecoh sama namanya padusi. Halo, kok sana kajinya? Ya emang kayak gitu. Memang kayak begitu. Bayangin ngaji tobat sama inabah itu antum sudah kayak gitu kepekaannya. Apalagi masuk talkinnya, ditakin sama guru yang betul-betul memahami. Jangan sepelein, ini udah 35 tahun di sini loh, ngobatin orang. Kadang-kadang bingung kan, esensinya sama kuning, biru, coklat, nur. Kanker itu juga, pilek itu juga. Coba antum sendiri ambil, minum loh, mencret antum bisa tuh. Berarti ada di sini yang merubahnya kan. Bukan itu yang berubah. Bukan esensi yang berubah. Nawaitu kita yang berubah. Ya. Setuju? Sekali lagi, antum menjadi penterapis. Paling penting apanya? Nawaitu. Ya. Wah, gua mesti serius ini. Karena pacar gua sakit ini. Kalau pacar kan doanya panjang ya. Bukan sembuh itu. Masa ngobatin orang KKN? Ya. Banyak orang ngobatin orang KKN. KKN itu pengaruhnya adalah pengaruh duit ya. Ngelihat. Enggak, bukan. Sama Allah nggak bisa transaksional. Oke, kita nikah, bukan transaksional. Jangan sekali-kali berpikir transaksional. Hablum minannas, transaksional boleh. Maharnya sekian, naikkan. Niatkan mahar saya nggak seperangkat apa sajadah sama mukena. Aduh, miskin beneran tuh. Perempuan dikasih sejadah itu. Nabi beratnya Aisyah itu dengan badannya emas. Itu kan ciptaan Allah. Makanya jangan heran kalau dimaharin dengan berapa sih harga ini? Berapa hari? Ratus ribu? Hah? Obral aja tuh. Kawin cerai bercaka. Iya nih. Satu emas aja kecil. Paling tinggi apa? Bukan materi lagi. Bacakan Quran. Setuju? Bacakan Quran. Itu mahal paling tinggi. Wah enak ya mandong aja kan. Murah kan. Ini yang gawat yang gak bisa baca Quran kan. Itu udah inabah. Apakah kita telah mengganti langganan? Langganan itu kebiasaan. Kebiasaan dosa dan maksiat itu dengan amal kebaikan. Pertanyaan. Kalau kita tiap hari nggak bisa ngelepas dosa, umpamanya ting teng lihat yang aneh-aneh ting teng itu takut. Pas ngaji susah banget nih nunjuk. Pas di HP sambil merem bawa mobil gitu bisa kan? Itu aneh zaman sekarang. Itu kan langganan kita, kebiasaan kita. Kalau dosa dulu langganan dosa kacau nih ya.
langsung buat kebaikan. Sedekah tiap hari, istiqomah ya, walaupun hanya 1.000, 2.000. Kita sama sekali belum melakukan perubahan. Karena Allah Maha Kasih dan sayangnya, rahmatnya, kasih sayang lebih tinggi daripada azabnya. Maka Allah itu tidak dipermasalahkan. Tapi ingat, sebesar biji jarah pun antum berbuat dosa, dipertanggungjawabkan. Setuju nggak? Pasti itu. Mudah-mudahan dosa antum semuanya berhenti. Karena diobatin dengan tobat. Tandanya apa? Kalau dosa antum berhenti, pas kita melakukan itu nyesel. Pas kita melakukan itu neraka ada di dada kamu, langsung demam. Mau? Nah itu naik makomat tuh. Pas dia sudah berprasangka buruk kepada orang yang ngobati antum, insya Allah bengkak-bengkak badan antum. Gawat itu. Itu bukan kutuk. Ada itu. Di mana? Di langit. Nah, jadi gitu. Hati-hati kepada ulama yang berfirasat. Sepakat? Sepakat? Ya, hati-hati. Mau nakut-nakutin ngaji nih? Enggak ya? Enggak kan? Nah. Jadi tobat itu berhenti dulu. Inabah itu balik menuju Allah. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, kita nukil dulu daripada ulama dulu. At-taubatu hiya rujua an masyiatillah illa ta'atihi. Tobat adalah kembali dari maksiat, bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Ini fatwa Asy Syariah fi Masyail Asyiriyah ya, bernomor 1681. Itu referensinya. Ya. Taubat adalah kembali dari maksiat kepada Allah. Itu berarti makomat sudah beda, ya kan? Bukan berulang lagi. Kalau mengulang lagi, pikiran kita gimana? Allah Maha Kasih sayang, udah gak ulang lagi, nanti dimaafin kan gitu kan? Iya kan? Udahlah, antum kan sayang tuh, nggak apa-apa, sedikit aja, nggak apa-apa, langgar aja, abang kak antum, besok obatin lagi kan? Ah, taubatnya gitu kira-kira. Nggak enak ngaji menung ya, enggak. Karenanya tobat adalah ibadah. Setuju? Tobat itu ibadah. Sepakat nggak tobat itu ibadah? Kalau tobat jadi ibadah, maka istiqomah. Sholat istiqomah kan? Tobat juga istiqomah. Jadi tobat nggak ada istilah sudah melakukan dosa, karena tubuh kita harus diobati. Jadi tiap hari istighfar ya. Bukan ngelihat sesuatu yang mengejutkan, istighfar, masya Allah. Jangan salah letak ya. Ya. Buktinya tobat itu ibadah apa sih? Nabi sehari 100 istighfar. Nabi. Allah berfirman untuk kita nih di Al-Baqarah 222. Dong yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penggalannya aja. Yang panjang-panjang anu nggak pandai, celetot nanti takut dosa kan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, sangat disukai Allah, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, mutatahhirin ya, taharah. Jadi itu kan bukan arti kata ayat itu bukan disandarkan setelah kita melakukan doa.
setelah kita melakukan dosa, itu ibadah tiap hari. Berwudu, mandi, bersihkan, sudah itu istighfar. Berarti kalau sudah istiqomah itu Allah suka. Duduk ya. Berarti itu ibadah. Tobat bukan sudah melakukan dosa. Jadikan ibadah. Sepakat? Sepakat ya. Itu sandaran firman-Nya. Al-Baqarah 222. Sedangkan inabah langsung naik. Kembali kepada Allah diwujudkan dengan melakukan ketaatan. Iya kan? Kok kembali ke Allah kita nggak taat ya? Kan bohong. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, al-inabatul ruju'u illallah bil qiyami bi ta'atihi wajtina bima syai'atihi. Itu ucapan Utsaimin. Inabah adalah kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi tina bima syai'atihi, kemaksiatan. Enggak melakukan lagi. Itu inabah. Tapi ada kelebihannya, mendekat kepada Allah. Ini ada di syarah kitabnya Salat Satil Usul. Kitabnya itu halaman 61. Semua risalah Andung kasih referensi. Karena Andung yakin ada yang diperlukan. Kalau nukil di sini kita kan perlu bukti referensi. Kalau nggak ada Iwan dari UIN akademis ya, mungkin Andung nggak akan buat referensinya. Ya, tidak akan buat. Bersyukur nih Iwan dari ini dikasih referensi. Yang dulu mana ada referensinya? Quran, hadis kan gitu ya. Karena kita kan ikhlas yang ngajinya, nggak ada pembuktian ya, gitu. Makanya UIN kurang ikhlas, perlu referensi. Kita ikhlas ya, betul kan? Alhamdulillah nggak perlu referensi gitu. Kita belain Iwan kita dong. Ya, itu udah lama duduk sini kan. Walaupun ada yang ambeien kan karena lama duduk, masa bisa lain ambeien? Jadi inabah, nanti sebentar untuk yang berapa. Inabah merupakan ibadah. Buktinya inabah adalah ibadah. Tadi tobat ibadah ya. Udah, Qurannya ada ya. Jelas ya. Jadi tobat itu ibadah. Kata Allah, Qurannya Al-Baqarah 222. Gitu ya. Betul? Nah, sekarang inabah. Inabah juga ibadah. Firmannya Quran surat Az-Zumar 54, catat itu. Jadi makomat tobat di atasnya namanya ibadah. Itu perintah Allah. Jadikan inabah juga ibadah. Dasarnya mana firman Allah? Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabahlah kepada Rabb. Wa anibu kan inabah. Inabahlah kepada Rabb, kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Ila rabbikum wa aslimu lahu, ya kan? Itu di Az-Zumar. Betul, jadikan ibadah. Ya. Maka makna taubat itu dekat dengan inabah. Perbedaannya apa? Lebih tinggi derajatnya di inabah, ya. Wah sekarang ini udah aubah. Semuanya udah aubah. Karena tobat udah dilewati, inabah udah dilewati. Kapan? Nanti udah mati. Jadi makna taubat itu dekat dengan inabah, sama-sama kembali kepada Allah. Bedanya inabah lebih umum daripada taubah. Unik ya. Yang umum bukan taubah. Sebab taubah itu dilakukan setelah melakukan dosa. Makanya jarang dilakukan. Kalau udah merasa dosa baru melakukan taubat. Jadi nggak umum.
Inabah sering dijadikan umum. Orang banyak yang kembali kepada Allah walaupun nggak melakukan dosa kan. Contoh, setelah kita melakukan kesenangan, alhamdulillah rezeki dapat, kembali kepada Allah, tawakal kan. Nah, gitu. Nah, nyindir nih. Enggak ya. Kata Syekh Muhammad Bazamul menjelaskan begini. Al-inabatu hiya ruju'u illallah waluzumi dikri fakulu taubatin inabatun walaisat kulu inabatin taubatun. Inabah artinya kembali kepada Allah dan melazimkan zikir kepada Allah. Itu kembali. Zikir kita itu menuju kepada Allah kan? Nah, maka setiap taubat adalah inabah. Namun tidak setiap inabah adalah taubat. Walaisat kullu inabatin taubatun. Bukan. Kalau sudah inabah belum tentu taubat. Tapi kalau taubat itu inabah. Karena kita mengucapkan istighfar. Istighfar itu adalah zikir. Jadi sebagian ulama lain juga menjelaskan bahwa inabah itu setelah taubat. Jadi boleh dicatat. Inabah diamalkan setelah taubat. Atau inabah itu adalah bahasa kerennya. Follow up, tahu nggak? Inabah follow up dari taubat. Nah, kalau itu tahu itu. Nah, follow up-nya inabah dari taubat gitu. Benar nggak? Benar ya? Follow up apa sih artinya? Nah, itu. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan begini. Ini kalau buat skripsi keren ini. Anu kasih tahu aja. Khusus ya, taubat dan inabah. Udah buat aja singkat taubat dan inabah. Judul skripsi antum. Dalam makomat secara tasawuf. Wih, keren itu. Dalam derajat makomat tasawuf. Dua aja udah bingung tuh. Neranginnya gampang. Enggak. Kalau misalnya judulnya ini Al-Hikam secara hikmah dijabarkan secara hukum logika. Mabu antum. Nah, untung komloid kan. Gitu. Wah, makanya keren banget gitu. Udah yang dari bawah tapi hasilnya keren, bukan komloid lain. Klauida lauda. Udah di atas itu. Masya Allah. Ini penting ya. Ini gampang deh ya sebenarnya. Andong tunjukin, silakan rebutan aja. Andong kasih judul tadi. Betul itu. Taubat dan inabah dalam derajat makomat tasawuf. Keren nggak? Keren nggak? Mungkin 1000 nggak ada yang melakukan itu tuh. Jarang tuh. Kok ditunjukin ya? Jadi menurut Lisanul Arab, ya, at-taubatu wa inna kanat di mana rujui lakinaha la tadaki illa ala rujui ilal haqqi wa amalina batu wa aslu annu wa huwa annunu wal wawu wal bau kilamatun wahidatun tadullu ala atiyadi makanan warju ilaihi. Kira-kira gitu antum. Ngerti kan? Jelasin dong gitu. Begini, tobat walaupun makna asalnya adalah kembali, namun ia disebut secara mutlak kecuali maknanya adalah kembali kepada yang benar. Adapun inabah asal katanya dari an-na'um, nun waw ba. Satu kata yang maknanya adalah membiasakan diri dari tempat seseorang kembali ke sana. Membiasakan diri dari tempat seseorang kembali ke sana. Itu nun waw ba. Kira-kira gitu. Kalau ahli nahwu ini paham ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja pakai Lisanul Arabnya begitu untuk menjelaskannya.
Ngebahas lagi ya. Dalam Mujam al-Furuq al-Lughawiyah, halamannya 570 kitabnya itu. Al-faqu baina taubati wal nabati. Kila al-taubatu hiya nadam ala fil masyabaqah wal annabatu tarku al-masi fil mustaqbali. Perbedaan antara taubat dan inabah adalah sebagian ulama mengatakan taubat adalah menyesal atas perbuatan yang telah berlalu. Naik kan? Sedangkan inabah adalah meninggalkan maksiat di masa depan. Keren nggak? Keren nggak tuh? Di depan pasti ada maksiat nggak? Kita sudah tanam tidak akan melakukan hidup. Ini enggak ba'abeko gitu. Apa? Itu enggak inabah. Ba'abeko saya lulus syukur enggak sudah. Dan dagang saya lah. Nikah ba'abeko. Oh enggak, siapkan sekarang dari taubat sampai inabah. Kemana ngaji ini? Kan paham ya? Ibnu Qayyim mengatakan begini. Ibnu Qayyim tahu ya? Kalau nggak tahu Ibnu Qayyim berarti nggak pernah baca kitab. Ini sering diperdebatkan perkara Ibnu Qayyim. Anda nggak boleh memperdebatkan. Ambil yang baik, buang yang jelek, jangan dibalik. Yang jelek diambil, yang baik dibuang. Faida astaqarat qadamahu fil manjili taubati najala badaha manjilul linabati. Jika telapak kaki seseorang sudah menancap di posisi taubat, maka ia beranjak setelah itu ke posisi inabah. Itu kata siapa? Ibnu Qayyim. Kalau ditanya mana kitabnya, referensi lagi Madarijus Salikin bab 1 halaman 433. Kok apalan dong ya? Ngapalin adung gampang. Quran taruh di sini. Apal tuh. Oh, gitu. Jangan gembar-gembor hafal ya. Al-Baqarah 323 bagian tengah kiri aras baris kedua. Itu bingung ya. Kalau salah cetak gimana? Enggak apa-apa. Kayak gitu enggak apa-apa. Nah, itu yang penting ya. Silakan yang berbuat.